warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Infra, apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah ya. Oke, saat ini saya berada di Kali Uyut ya. Di depan saya ini adalah progres pembangunan dari Kali Uyut ya. Seperti yang terlihat ini baru aja hujan ya. Sekarang masih rintik tadi hujan deras gitu kan, dan ini pembangunan sedang dilakukan, dan ini sedang dilakukan pembuangan air ya, karena dia masuk ke dalam air, dan ini kan sebetulnya proses pengecoran ya, pemasangan besi ke dalam gitu kan, tapi mungkin karena diguyur hujan gitu kan, dan itu akhirnya dibuang. Oke, dan ini perkembangan begini, dan ini adalah progres terbaru dari pembangunan Kali Uyut ya, Pasar Kali Uyut tepatnya sih gitu. Dan kalau berdasarkan pengumuman itu ditargetkan tuntasnya sebetulnya sampai dengan 20 Juli ya. Izin kalau saya salah dikoreksi. Dan ini elevasi dari pembangunan jembatannya. Jadi kita lihat ya, kalau lihat dari kontur pembangunannya, jembatan ini dibangun agak tinggi ya, dibanding dengan kondisi jalan yang dari arah sebelah sana. Bisa terlihat ya, itu beton jalan ya, betonnya, dan ini kondisi dari jembatannya ya. Dan saya ingin mendekat sekali lagi. Nah, ini karena habis hujan, ini lumayan lama sih hujannya, ini Kali Uyutnya ya. Ini kondisinya habis hujan, dan ini masih gerimis ya. Saya tunjukkan bagaimana situasi terkini, dan saya lihat lagi nih ya, tetesan airnya tuh. Wah, petir juga masih menyambar gitu kan, dan ini aliran airnya cukup tinggi tapi cenderung tenang ya. Tapi tidak tenangnya ketika saya melihat ada pembuangan air dari sebelah sana gitu, lihat ya. Nah, yang sebelah sana cukup tinggi ya tuh, dan sepertinya memang belum diberesin ya. Sebelah kiri itu kayak ada bangunan gitu. Dia juga ada pembangunan nih, ruko ya, Pesona Arumaya, rumah dan ruko ya, pembangunan. Dan ini kayaknya agak kesulitan mereka ya, karena mungkin ketika mereka sedang ngecor gitu ya, penambahan besi gitu kan, tapi ada air masuk ya, makanya dibuang tuh ya, seperti yang saya tampilkan ini. Oke, dan airnya mengalir cukup deras tuh ya. Jadi kalau di sebelah sini aliran air itu cukup deras ya, tapi kalau saya lihat di sebelah sini kayaknya tenang aja tuh ya. Dan ini para pekerja konstruksi yang bahu membahu ya, membangun dasar dari jembatan. Dan ini penampakan terkininya ya, dibikin seperti ini tuh. Mungkin ini nanti jadi tatakan ini ya, tatakan beton precast ya, mungkin seperti itu. Dan yang pernah saya komentarin beberapa video yang sebelumnya, itu di ujung sana itu kan ada pipa ya. Nah, sementara jembatan ini tingginya segini. Nah, kalau misalnya ada aliran air tinggi, pasti banyak yang nyangkut nih sama sampah di situ. Nah, makanya sih itu udah paling bener tuh yang biru taruh agak tinggi. Nah, sementara yang bawah itu tuh ya, itu udah perpipaan gitu ya. Saya nggak ngerti apakah itu pipa fiber optik atau apa, saya kurang paham. Tapi yang pasti si baiknya harus dinaikin, sebaiknya gitu biar lebih sempurna gitu. Karena ini jalur utama loh. Sebagai informasi ya, Jalan Raya Bosi ini atau terutama di titik ini ya, saya menyampaikan bahwa ini adalah jalur padat. Kenapa saya bilang ini jalur padat? Ya karena ini adalah akses untuk menuju ke perumahan ya, dan beberapa akses ekonomi lainnya gitu kan. Dan ketika ini sudah beres gitu kan, sudah pasti ini juga menjadi angin segar ya, karena ya dengan hadirnya jembatan ini harapannya banjir tidak ada gitu kan. Bahkan ketika banjir ini juga lebih tinggi elevasinya ketimbang aliran air ya, dibuat tinggi loh ketimbang dulu sebelumnya waktu belum dibongkar. Nah, di ujung sana ada gorong-gorong tuh ya, pemasangan unit sebelah sana, jadi air masuk ke sini. Nah, ini kondisi terkininya. Dan yang menarik adalah di sini sebelum adanya pemasangan jembatan ya, di sini maupun unit ruko itu sudah dibangun lebih dulu gitu kan. Bahkan sebelum ada dibangun, mereka sudah membangun ya, sudah membangun lebih dulu konstruksinya. Artinya ini bagian dari investasi yang bisa dikatakan ya
dibilang resiko enggak, karena apa, mungkin sudah ngebaca juga bahwa meskipun di sini rawan banjir, mereka tetap bangun kok pembangunannya. Memang sih kalau dilihat dari kontrak lebih tinggi, mereka sedikit lebih tinggi gitu. Jadi apalagi dengan pembangunan unit ya, drainase maupun jembatan ini, diharapkan airnya mengalir ke kali langsung. Kita lihat ini karena pas banget habis hujan ya, habis hujan kita lihat nih aliran airnya kira-kira ngalir nggak ya dari pemasangan unit sebelumnya ini. Kita lihat ini unit yang terpasang. Nah ini aliran air ini dari sebelah sana tuh. Jadi telah dipasang unit ya, aliran air ini langsung diarahkan ke kali. Tuh lihat ya. Jadi lancar banget ini gitu. Makanya kenapa properti di sini percaya diri untuk membangun suatu project gitu kan ya. Salah satunya ya ruko ini nih yang lagi dibangun, ruko dan rumahan gitu. Juga ada keterangan ya, Pemkab Bekasi sedang membangun. Jadi sebetulnya membangun properti itu penuh dengan ini ya, pertimbangan matang ya. Selain karena kayak misalnya daerah rawan banjir gitu kan segala macam. Nah itu perlu dipertimbangkan, tapi karena mungkin sudah membaca lebih dulu ya kan, bagaimana kondisi jalan di sini meskipun rawan banjir gitu kan, tapi mungkin pertimbangan sudah matang ya. Jadi makanya kenapa Pesona Aruma ini membangun proyek rumahan dan ruko tuh di sekitar daerah rawan banjir. Tapi ya kan meskipun daerah rawan banjir ini sekarang tengah dilakukan ya bisa dibilang berbenah lah ya dalam membangun jembatan maupun drainase gitu ya. Jadi ini penampakannya. Jadi harapannya sih ketika nanti jembatan sudah jadi ya, jalan sudah bisa dilewati ya kan, kegiatan ekonomi kembali menggeliat, tidak diputar-putar jalannya gitu ya, dan otomatis tentu ya menjadi cuan bagi mereka. Nah ini saya lebih mendekat ya, dan ini posisi mereka yang lagi memasang beton, memasang besi ya, pondasi gitu ya. Dan karena airnya deras gitu ya kan, jadi dibuang dulu nih gitu. Dari sebelah sini airnya deras banget tuh ya. Nah di sebelah sana ya itu dia agak lebih tinggi. Hujannya sih tidak terlalu deras, tidak seperti kemarin ya. Kemarin deras banget, tapi untuk kali ini tidak terlalu deras. Tapi posisi di atas itu masih gelap. Itu saya tampilkan, itu masih gelap. Dan sebetulnya ini kabar bahagia bagi properti yang ada di sini. Kenapa? Seperti yang saya tunjukkan, itu ada ruko-ruko di sebelah sana, di sini juga sedang dibangun ya kan, ada kantor pemasaran. Ini rumah jadi satu ya, rumah dan ruko juga lagi dibangun gitu kan. Pemasaran juga beres gitu kan. Dan di sana ada perumahan juga yang sering kena banjir gitu kan. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa hadirnya pembangunan jembatan ini ya kan, pemasangan unit ini, airnya dilancar, tidak kebanjiran lagi. Harapannya seperti itu. Namun saya ingin bertanya nih, nanti ya kira-kira hujan belakangan ini banjir masih terjadi nggak di sini? Nah, saya pengen tahu nih. Tapi saya tunjukkan dulu bagaimana kondisi terkini pembangunan dari jembatan Pasar Kalayut ini ya. Tuh. Jadi pekerja bangunan yang sedang serius ya. Ini pukul 4 sore ya. Posisinya memang masih gelap, kemungkinan besar juga nanti akan turun hujan kembali gitu. Nah, ini kayaknya serius semua. Oke, dan ini aliran airnya. Oke, silakan Pak. Oke, kita lihat air dari unit ya. Nah ini yang saya tampilkan, inilah saluran air ya, dari ujung sebelah sana itu ya, turun ke sini dan dibuang ke kali. Cakep ya kalau sudah lancar. Ini penampilan terkininya. Dan ini ada pipa nih yang saya bilang tadi. Ini pipa udah bener nih, pasang seperti ini. Jadi nanti sejajar nih dengan jembatan. Nah, sementara yang menurut, bukan salah sih, cuman perlu dipindah nih, dinaik itu yang warna merah itu ke atas. Karena ketika ada lonjakan air gitu kan, berarti kan ada peluang sampah nyangkut ya, meskipun PR-nya adalah harus ada pembersihan secara manual gitu ya. Nah itu kembali lagi saya tunjukkan bagaimana mereka sedang memasang fondasi ya, menggunakan besi-besi itu.
mereka serius banget. Ini pekerja konstruksi ada sekitar 6 orang sampai yang di atas gitu ya. Dan itu ada bengkel. Astagfirullahaladzim. Ada duduk. Itu ada bengkel ya, sampingnya persis. Itu biasa saya situ juga biasanya kalau mau servis. Oke. Itu dibuang airnya berkering ya Pak ya? Berkering ya? Oke, bapaknya kayaknya lagi serius banget nih. Oke, saya ingin lanjut lagi. Coba saya bertanya ya. Ini tadi saya sudah menggambarkan bagaimana kondisi pembangunan dari jembatan ini. Konstruksi seperti ini ya. Konstruksi jalannya. Oke. Dan saya akan bertanya kira-kira ini kemarin banjir nggak ya? Saya tanya dulu. Saya hanya mengungkapkan fakta aja ya. Gitu. Bapak, mau nanya boleh Pak? Kemarin di sini banjir nggak Pak? Mana? Di sekitar sini Pak kemarin. Nggak aman ya Pak ya? Berarti dengan hadirnya Yudit itu Pak, pemasangan precast beton itu langsung ngebuang air ke sana ya Pak, ke kali ya Pak ya? Iya. Berarti aman-aman aja ya Pak ya? Siap. Yang banjir itu di perumahan itu. Oh, yang di dalam sana ya? Dalam. Oh, karena mungkin lebih rendah kali ya Pak ya? Iya. Oke, tapi kalau di sini tidak ya? Meskipun kamu hujan deras di sini ya? Ini nggak banjir. Tidak bisa sama sekali ya? Oke, jadi Bapak memang sebetulnya Bapak lagi mau ngasih pembangunan ini ya Pak ya? Sekarang ya lihat ini. Oke, jadi menurut Bapak dengan Pak siapa Mas? Aku Pasar Ibu. Pasar Ibu. Pak Pasar Ibu menjelaskan bahwa kondisi hujan beberapa hari terakhir di kawasan Cibitung ini yang biasanya di sini adalah genangan gitu kan, tapi nampaknya sudah tidak terjadi karena aliran air kayaknya langsung masuk ke dalam saluran drainase gitu kan, dan langsung dibuang ke Kali Uyut gitu kan. Dan ini saya lihat dari elevasi jembatannya lebih tinggi ketimbang jalan. Jadi mungkin nanti ketika sudah beres ini ke sana agak nanjak gitu. Nah, Pak, saya mau nanya, itu nanti dibikin melengkung atau gimana, Pak? Mana? Jembatannya? Kayaknya rata ya. Rata ya? Ya gini lah. Oh gitu. Nggak dibikin melengkung gitu kali ya? Enggak ya. Dan itu kan kalau lihat dari konstruksinya kayak tinggal dipasang ini aja Pak, precast ya? Mungkin ya. Kita nggak tahu, belum mau lihat gambarnya. Lihat gambar ya Pak. Siap kalau gitu. Izin ya Pak ya. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan targetnya sih kalau nggak salah Juli ya kelar ya Pak ya? Kurang tahu. Siap. Cuaca kayak gini-gini kan. Iya, jadi bisa bikin molor ya Pak ya? Oke, siap-siap. Oke. Halo Pak. Saya menggambarkan situasi terkini Pak. Siap. Oke, ini situasi terkini dari jembatan. Saya pengen lihat kali sebelah kiri nih. Kira-kira airnya sejauh mana ya? Ini dia nih. Ya, airnya kembali. Sudah tikus. Nah, itu ya. Airnya sih mengalir tapi cukup tenang. Oke, ini situasi terkininya dari pembangunan Pasar Kali Uyut. Oke. Tadi disebutkan ya, banjir tampaknya sudah tidak terjadi di sini ya kan. Mudah-mudahan harapannya betul gitu kan, tidak kembali terjadi genangan di sini ya, karena kita tahu daerah sini rawan banget banjir, dekat kali pula gitu ya. Saya sedikit melihat bagaimana mereka tengah membangun ya. Nah, udah kering kan, tadi itu posisinya itu isi air, ketika disedot sudah kering nih. Nah, mereka membangun itu, mereka sedang memasang konstruksi ini ya, besi dengan kawat gitu ya, dibikin sedemikian rupa ya, itu tinggal dicor. Nah, ini penampakan terkininya, dan sisi kanannya lihat deras ya, ke sebelah sana kayaknya belum dinormalisasi ya, kayaknya pohon-pohon itu belum diberesin. Harapannya sih nanti ke depan normalisasi dari Kali Uyut ini juga dibersihkan ya, tidak hanya separuh-separuh gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini penampakan terkini. Ini hujan nampaknya sudah mulai turun lagi ya, dan ini sepertinya pekerja-pekerja harus ngebut untuk mempercepat pemasangan besi-besi ini. Besinya panjang-panjang juga ya. Dan inilah pejuang-pejuang tenaga konstruksi untuk membangun jembatan Kali Uyut. Oke, sementara sampai sini dulu liputan saya langsung dari Pasar Kali Uyut di Cibitung ya, di Wanasari, tepatnya di Jalan Raya Bosi, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sobat Infra, kalau misalnya memang ada masukan, kritikan atau apapun itu silakan saja ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar, atau mungkin Sobat Infra yang menginginkan lokasi lain yang butuh saya datangi, silakan masuk di kolom komentar.
Saya sebetulnya ingin mau tanya, tapi kayaknya mereka sedang sibuk nih. Saya masih butuh pertanyaan lebih lanjut sebetulnya, tapi kayaknya mereka lagi pada sibuk nih. Jadi saya nggak enak juga kalau saya mau nanya-nanya. Gitu. Oke, begitu Sobat Infra. Terima kasih atas partisipasinya, telah menonton tayangan saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tayangan saya ini memberi manfaat bagi semua Sobat Infra yang menonton channel saya ini. Dan seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih yang telah subscribe, like, and share video ini, karena dengan berkat Sobat Infra semua, video saya semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.